Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. All the students whom I respect, today we will continue the material to simple past versus past progressive. Here I want to discuss these both materials. Materi tentang simple past dan past progresif bisa Anda lihat pada buku halaman 16. Untuk simple past dan past progresif, kadang seorang mengalami kebingungan karena sama-sama mengalami atau terjadi pada masa lampau. Sebetulnya ada perbedaan, di antaranya dibahas di sini. Yang pertama untuk simple past. Simple past itu contohnya di sini I walk to school yesterday, dan yang kedua adalah I live in Paris for 10 years but now John live in Paris for 10 years but now he lives in Rome. Ketiga, I bought new car 3 days ago. Jadi yang pertama, saya berjalan menuju ke sekolahan kemarin. Kemudian John tinggal di Paris selama 10 tahun, tapi sekarang dia pindah ke Roma. Ketiga, saya I bought new car, beli sebuah mobil baru 3 hari yang lalu. Maknanya adalah the simple past indicate that an activity or situation begin. Bahwasanya simple past itu mempunyai makna mengindikasikan bahwa aktivitas atau suatu kondisi itu mulai dan ended, berakhir at the particular time in past, dan berakhir pada waktu tertentu di masa lampau. Contohnya ini I walk to school yesterday. Yesterday itu kemarin, ada masa kemarin saya berjalan ke sekolahan. Kemudian juga John live in Paris for 10 years. Jadi for 10 years kemarin itu John tinggal di Paris, adapun sekarang sudah di Roma. Ada particular time. Yang ketiga C juga sama. Saya membeli sebuah mobil baru 3 tahun lalu. Sekarang sudah beda masanya. Particular time. Ada contoh D, E, F. Ya, Rita stood under tree when it began to rain. Rita berdiri di bawah pohon ketika terjadi hujan atau mulai hujan. Yang kedua, when Mrs. Sue heard a strange noise, she got up to investigate. Ketika Mrs. Sue mendengarkan suara aneh, dia bangun bergegas untuk menginvestigasikan atau mencarinya. When I drop my cup, ketika saya menuangkan cangkir saya, the coffee spilled on my lap. Kopi itu tertumpah atau tertetes di pangkuanku. If a sentence contain when, ketika kalimat mengandung kata when, kata penghubung when, conjunction when, dan and has a simple past in both clauses, mempunyai masing-masing simple past, bentuk simple past dalam masing-masing anak kalimat, dan ya dalam masing-masing kalimat the action in the when clause happen first. Ya, aksi kejadian dari yang terjadi di when clause, klausa setelah kata when itu terjadi dahulu. Misal begini, Rita stood under tree when it began to rain. Berarti when it began to rain, hujan dulu mulai, baru Rita stood under tree, baru Rita duduk di bawah pohon. Jadi sama-sama simple pastnya, dan E, F berlaku sama. Untuk G, contoh dari past progressive atau past continuous. I was walking down the street when it began to rain. Saya jalan ke jalan utama ketika hujan turun, atau sedang berjalan menuju ke jalan utama ketika
hujan turun ya. While I was walking down street, ketika saya menuju ke down street itu kota ya, tengah kota. It began to rain. Ini pada saat itu mulai hujan. Ya, down street itu dimaknai tengah kota aja ya. Rita was standing under a tree when it began to rain. Rita berdiri di bawah pohon ketika terjadi hujan. At 9 o'clock last night I was studying. Pada pukul 8 malam kemarin saya sedang belajar. Yang while I was studying in one room of our apartment, my roommate was having a party in the other room. Ketika saya sedang belajar di satu kamar dari apartemen saya, teman sekamar saya sedang mengadakan party di kamar lain. Penjelasannya, untuk kasus G yang I was walking down street itu ya, yang pertama itu I was walking down street ya, saya sedang berjalan menuju kota, tapi pada saat berjalan itu hujan turun, it began to rain, maksudnya begitu. Selanjutnya both action occur at the same time, jadi pada saat hal yang sama I was walking down ya, pada saat berjalan turun hujan, jadi terjadinya aksi itu sama ya waktunya, but one action began earlier and was in progress when the other action occur. Tapi salah satu aksi mulai lebih awal daripada aksi yang terjadi di aksi lain yang terjadi. Jadi yang pertama itu sedang berlangsung, yaitu I was walking down, baru hujan turun. My studying began before it was in progress at that time and probably continues. Studi saya atau belajar saya mulai pukul 8. Nah itu telah berlangsung pada saat itu dan mungkin akan berlangsung terus. Itu menjelaskan di at 8 o'clock last night I was studying. Jadi maksud daripada menggunakan past progresif ini pada pukul 8 tadi malam itu saya sedang belajar, maksudnya belajar saya mulai sebelum jam 8 berlangsung sampai jam 8 itu, dan mungkin akan berlangsung setelah itu, setelah jam 8 masih akan belajar. Adapun yang terakhir K ini while I was studying in a room dan seterusnya, maknanya adalah sometimes the past progressive is used in both parts of sentence when two action are in progress simultaneously. Kadang past continuous itu digunakan baik di dua kondisi tadi itu, kondisi kalimat itu tadi, mana yang lebih dulu, mana yang lebih akhir, itu bisa untuk past progresif digunakan kedua-duanya. Syaratnya when two action are in progress simultaneously, ketika dua aksi berlangsung bersamaan. Jadi di sini bisa berlangsung bersamaan, maksudnya both part of sentence, dua kalimat ya, kalimat yang jadi klausa itu kedua-duanya bisa berlangsung bersamaan. While I was studying in one room of our apartment, saya sedang belajar di salah satu ruang di apartemen kami. Nah, ini waktunya bareng bersamaan. My roommate was having party in the other room. Teman sekamar saya sedang menikmati dan mengadakan pesta di kamar lain. Ini bareng waktunya bersamaan simultaneously.
Demikian yang bisa kami sampaikan untuk hari ini. Thank you very much for your focusing and gathering to see and to study the video that's being uploaded. Yeah. That is being uploaded, insyaallah will be beneficial, beneficial aspect, or will have a good aspect for our study here and so on. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.